Hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan dari Saham Upside. Totalnya kurang lebih 20 sampai 25 saham dan ada 5 sampai 7 saham yang sangat menarik buat ditradingkan besok tanggal 20 Januari 2026. Jangan di skip-skip biar nggak kelewatan guys ya, saham mana aja yang menarik. Dan tentunya ya tidak lupa saya menyampaikan tidak ada ajakan jual beli ya di video kali ini ya. Like kalau teman-teman suka video ini, komen aja kalau teman-teman ada request saham-saham tertentu yang mau dianalisa di video yang selanjutnya. Dan yang terpenting adalah subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan penting biar saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video analisa di kemudian hari. Oke, kita mulai aja. Let's go. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Di IHSG hari ini awal tadi ya, pagi sempat turun ya, sampai 0,3% minus ya. Dan alhamdulillah ditutup naik ya, plus 0,64%. Kalau kita melihat candle-nya, bentuk candle-nya pun candle hammer ya. No ya, terbukti dia ada gap ya. Sebenarnya lompat dia bukan gap ya, dia lompat naiknya. Terus ada bantingan ya di IHSG sampai minus 0,3% yang saya amati, mungkin bisa jadi lebih gitu ya. Lalu ditarik kembali sampai di sesi kedua tadi ya. Mantap ya. Menarik karena volumenya pun di atas volume MA 20. Oke, ini sebenarnya hari ini mungkin ya bisa jadi ini tadi tuh niatnya mau tes ya, retest area resistennya. Namun berhubung marketnya bagus, bullish dan ada katalis-katalis positif sehingga membuat marketnya balik arah yang tadinya turun jadi naik lagi. Oke, cukup bersyukur ya bagi teman-teman yang sudah cuan kotos-kotos hari ini. Hapcu hapcu gitu. Buat yang belum berhasil cuan hari ini, don't worry, nggak usah khawatir. Akan selalu ada kesempatan ya di market ya, bagi yang sabar, bagi yang disiplin. Oke, kita langsung aja mulai dari saham yang pertama terlebih dahulu, yaitu Antam. Di saham Antam hari ini dia ditutup turun ya, minus 1,25%. 1,23%, mohon maaf ya. Oke, jadi di Antam ini sebenarnya agak kaget ya. Soalnya kan di harga emas dunia kan naik ya, lompat gap up dia. Lompat sampai hampir ya 500 pips ya. Dia lompat, ada gap up juga. Dan kirain gitu ya, dan banyak juga gitu yang terkecoh atau di prank lebih tepatnya ya. Di prank kirain nih yang manggung hari ini tuh peremasan, saham peremasan, ternyata tidak ya. Ternyata di saham peremasan banyak yang justru take profit. Ya, ya mau saham Antam maupun saham yang lainnya terbukti hari ini tuh kan Antam justru minus padahal harga emas dunianya sedang naik-naiknya ATH baru ya all time high baru hari ini. Oke. Jadi di Antam ya mesti di area resistennya ya. Resisten become support mesti dicoba dites gitu ya. Dan kalau masih bertahan, ini bagus, bisa jadi nanti mantul dan melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau kita cek hari ini, ternyata yang jualan tuh AK ya. Dia jualan 188 miliar. Ini nih yang membuat ya, untuk saham Antam khususnya nggak naik. Padahal harga emas dunianya naik. Ya, dia jualan 188 miliar. Sementara yang nampung nih ada KZ, XL, SQYP ya. Didominasi oleh retail ya. Didominasi oleh retail. Jadi ya wajar aja hari ini turun. Dan besok kemungkinan untuk tanggal 20 Januari sih masih akan koreksi ya teman-teman ya. Masih akan melanjutkan penurunannya. Itu untuk saham Antam. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada BRMS. Ya saham peremasan juga gitu ya. Kalau kita cek BRMS pun sama ya gitu ya. Malah dia sebenarnya kan BRMS ini pas pre-marketnya juga dibuka ini ya gap up ya. Naik cukup tinggi ya 3%-an kurang lebih gitu ya. Coba kita ukur 3% bukan. Dan ya hari ini dia juga turun kita kena prank bersama. Bukan hanya teman-teman, saya pun kena, yang lain pun saya yakin juga kena gitu ya. Karena memang harga emasnya kan naik ya. Kita mengikuti katalis-katalis positif ya.
gitu. Dan BRMS hari ini justru ditutup tipis ya. Di, eh di nggak ditutup tipis ya. Iya, tutup tipis naik ya 0,41%. Dan kalau kita cek dari sisi broker summary-nya, nah di sini BK akumulasi dia 17 miliar 141 ribu di 1226 ya. 1226 ya, which is ini yang tipis ya, di bawah 1003, di bawah harga penutupan 4 poin gitu ya. Yang jualan pun CC, ada AK juga, ada YU yang nampung ya, BK, BQ, DX, KK, KZP juga masih ada gitu ya. Jadi sebenarnya harganya nggak kemana-mana gitu ya untuk BRMS. Memang kelihatan candle-nya doang aja warna merah gitu ya. Karena kan sebelumnya sudah dibuka gap up gitu ya, hampir 3%. Tapi ternyata belum rezekinya hari ini ya teman-teman yang sudah apa ya, sudah beli di pre-market. Ya sabar aja ya. Mungkin besok ya. Jadwalnya mungkin besok. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya ada Archie. Nah, Archie pun sama ya. Archie pun sama kena sentimennya dibuka gap up ya di pre-marketnya, dan banyak yang terkecoh juga. Dan kalau kita cek ya, ini dia sedang menguji area resisten become supportnya. Mudah-mudahan kuat. Kalau kuat dia bisa melanjutkan rally-nya ya. Di sisi lain, kalau kita cek broker summary-nya, nah AK juga jualan tuh ya. Tadi udah diantam jualan, di Arci jualan ya. Di sini dia jualan 47 miliar ya. Yang nampung YP, XL, PDSG. Aduh, besok nampaknya mesti akan ke selatan ya. Mesti akan ke selatan tanggal 20 Januari untuk saham Arci ya. Kita lanjut deh ke saham yang berikutnya. Ada Arci, ada Harta. Kita lengkapi ya untuk saham peremasan. Yang kena prank siapa aja? Boleh dong, ya komen-komen. Kalau kena prank, jangan sendirian ya teman-teman ya. Biar kita ada temennya. Oke, nah ini juga sama ya, kena prank juga. Dan ya dia ditutup, mesti ditutup positif ya, walaupun candlenya berbentuk merah. Ya. Kalau kita cek dari sisi, nah ini ya, dari sisi broker summary-nya atau analisa transaksinya, AK lagi-lagi jualan. Ya, jadi hari ini memang AK tuh take profit ya. Hari ini tuh AK take profit ya. Jadi membuat harga saham yang berhubungan dengan peremasan itu nggak kemana-mana pada akhirnya ya. Padahal momentum kuat ya, karena ada katalis kuatnya kan sebenarnya. Oke, jadi gitu ya untuk saham peremasan. Kita lanjut ya ke saham yang selanjutnya, yaitu ada Bumi ya. Ada saham Bumi. Nah, di saham bumi, ini sebenarnya ada teman-teman kalau menyimak yang lagi rame kan, di pasar negonya lagi ada transaksi luar biasa ya, 6 triliun ya di bumi, di pasar nego tapi ya. Dan ya kalau kita lihat sih bumi kemungkinan akan maksimal di kisaran sini ya 500-an ya. Tapi nggak tahu ya setelah MSCI gimana ya gitu ya. Jadi tetap dipasang aja trailing stopnya teman-teman, karena berdasarkan analisa teknikal sih ya saat ini sedang menguji area resisten become supportnya gitu ya. Dan ya semoga kuat ya di sini ya, semoga kuat. Untuk candle saat ini sih memang ada dorongan yang kuat ya, ada demand yang kuat ngedorong nih harga sampai naik lagi, tadinya dibawa turun gitu ya, dan berhasil didorong naik gitu, sehingga ini hanya rejection aja gitu ya. Kalau kita cek ya dari sisi broker summary-nya AK, MG, BB ya, mereka akumulasi AK akumulasi 156 miliar, YU-nya ya cendong ya, ini ya distribusinya 178 miliar. Ini kalau dari sisi apa? Kalau dari sisi pasar regulernya. Kalau dari pasar ininya, ya kita coba cek ada di sini ada tidak ya pasar regulernya. Oh tidak ada ya. Jadi di pasar apa negonya ini sebenarnya ada transaksi ya. Nilainya cukup fantastis 6 triliun ya. Jadi kalau kita lihat tuh ya ini foreign-nya udah jelas ya AKYU ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertahan ya di area supportnya yang sekarang ya, resisten become support dan bisa kembali rally. Amin ya.
Oke, kita lanjut untuk saham berikutnya yaitu ada Dewa. Di saham Dewa, tadi siapa yang ngecek saham Dewa hari ini? Nah, di saham Dewa pun ya rejection di area resistennya yang sekarang menjadi support gitu ya. Yang berada di 750 gitu ya. Sebenarnya Dewa kalau kita cek ya kita turunkan time frame-nya coba ya. Nah, dia belum terkonfirmasi ya buat kembali rally gitu ya. Kalau dia terkonfirmasi atau dia break mungkin di sini gitu ya, di sini gitu ya. Di kisaran harganya di kisaran 775-an gitu ya. Mungkin menarik ya Dewa ya. Mungkin menarik kalau dia berhasil breakout minor resistnya ya di time frame kecilnya. Dan kalau kita cek broker summary-nya atau broksumnya, hari ini KI ya 210.000 dengan 15 miliar, yang kedua CP, ketiga GR. Di sisi sellernya penjualnya ada CC, AZ, LG ya. Tidak nampak nih retail-retail tidak nampak di Dewa ya. Ini mungkin kebanyakan smart money-nya. Oke. Jadi ya ini sama kuat ya top 5 atau top apa ataupun top 3-nya. Jadi harganya mungkin tidak akan kemana-mana dulu untuk tanggal 20 Januari 2026. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu energi. Nah, di saham energi ini, oh ya ini kita cek ya ini. Di saham energi itu ya sudah muncul nih tanda-tanda reversal mungkin. Kalau kita cek dari Fibonacci, ya kalau kita cek dari Fibonacci, ini di sub di ini yang terakhir gimana? Nah, Fibonacci dia berhasil mantul ya di 15.15. Dia berhasil mantul. Ini golden zone Fibonacci dan ini minor supportnya nih. Ini minor supportnya ya teman-teman ya. Jadi di sini nih, ini kan minor support tuh teman-teman. Nah, dia berhasil mantul. Mudah-mudahan bisa lanjut gitu ya. Karena ya walaupun volumenya juga masih kecil ya, volumenya masih kecil. Kita cek deh dari Broksumnya seperti apa atau analisa transaksinya. AK masuk ya, AK MUIF. Bagus sih ya. Bagus. Retailnya di sisi seller ya, XL nih di top 3-nya ada XC juga atau ada ya mana tadi ya BQ XANI ya terus ada KK Philip ya. Oke, jadi cukup bagus. XC nggak ada ya di sini ya. XC tidak ada, pasangannya XL XC tidak ada. Oke, good, adanya PD tapi dia kecil banget dia, akumulasinya kecil banget. Oke, jadi untuk energi tanggal 20 Januari ada kemungkinan besok bisa lanjut rally atau lanjut naik gitu ya. Karena di sini ada angka MUIF gitu ya yang ngangkat dia dari minor minor support apa minor resistennya nih yang sekarang menjadi support gitu ya. Dan bertepatan juga dengan area golden zone Fibonacci-nya. Oke, kita lanjut ya. Ada energi tentu VKTR kita bahas juga deh. VKTR. Nah, VKTR ini saham yang ini ya fenomenal kalau saya bilang gitu ya. Karena memang dia rally terus gitu ya naik tinggi banget dia sampai hari ini dia masih berani naik dia ternyata ya sampai plus 16% ya di atas volumenya di atas MA 20. Ya, ada apa ya? Nah, ini kita cek dulu apakah ini all time high dan ya all time high ya ternyata hari ini pun all time high ya. Dia menembus langit terus gitu ya. Kita cek dari sisi analisa transaksinya AK tuh ya yang makan. AK ZPBK. Wow. Wow. Ya. Karena kalau retail masuk di sini ya kita takut dikarungin ya enggak sih? Ya kan? Kita kan retail kan modalnya terbatas ya. Kita pengen memilih saham yang tepat lah gitu. Nah, ini kan kalau dikarungin kan lumayan ya. Ini harga udah mungkin kebanyakan kita menganggap sudah ketinggian gitu kan. Tapi bagi para smart money atau dari market maker gitu ya, ya mereka mah biasa aja ngeliatnya ah ini belum ketinggian gitu. Itu yang membedakan lah ya antara kita dengan smart money atau market maker atau bandar.
Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Raja. Nah, di saham Raja ya kalau kita cek ya hari ini dia oh ini weekly ya. Kita cek daily-nya. Nah, dia masih ditutup ini ya, nggak kemana-mana lah, kurang lebihnya. Dia masih di area golden zone-nya, gitu ya. Masih di area golden zone-nya. Kalau bisa mantul dari area sini ya bagus sih sebenarnya. Yang penting adalah jangan menerobos sampai 6175 ya. Kalau menerobos sampai bawah, ya bisa jadi ini kan support terakhir ya sebenarnya ya yang ada di sini nih. Di area kisaran 5.550 ini kan support terakhir sebenarnya ya. Nah, saya ketik aja nih, biar teman-teman ingat. Support terakhir dari Raja. Kalau jebol ini ya fix downtrend. Ya teman-teman ya. Kalau jebol ini fix downtrend. Oke? Gitu. Kita lanjut ya. Belum, Deng. Belum dicek analisa transaksinya. Nah, analisa transaksinya sendiri, kalau di sini AKBK-nya malah keluar ya. Gitu ya. Yang masuk di sini AZ, YPNI, PDXL, wow, ya retail. Tampaknya harganya masih akan tertahan teman-teman ya untuk Raja. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Ratu teman-teman. Ya ada Raja tentu ada Ratu dong ya kan. Nah di Ratu sendiri ya, ayo tebak Ratu ini sudah fix downtrend atau belum? Bagi teman-teman yang melihat video saya dan mengikuti video saya, video analisa saya berhari-hari gitu ya, pasti paham ya bahwa ini belum fix downtrend ya. Meskipun ya di sini terjadi shock gitu ya, atau apa itu shock, change of character gitu ya, gitu. Tapi atau mungkin teman-teman melihatnya bukan shock, justru melihatnya apa? Justru melihatnya, oh ini udah terbentuk lower low gitu ya. Ini kan low, ya. Terus di bawahnya sini sudah terbentuk lower low gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang lihat seperti itu. Ya benar, bukan bukan salah juga gitu. Mungkin belum tepat aja. Ya kalau saya sampaikan belum tepat. Kenapa? Karena ya yang harus dilihat adalah titik ya sebelum dia turun kan di sini ya. Sebelum dia melakukan penurunan tajam di sini. Ini titik resisten terkuatnya ya, strong high-nya dan ini ya ya ini titik low terkuatnya teman-teman ya. Strong low atau ya weak low-nya lah ya gitu ya. Jadi kalau mau fix downtrend gitu ya. Fix downtrend harus menembus ini dulu kalau mau dikatakan fix downtrend. Oh, ini downtrend nih. Gitu. Ini saham downtrend nih, ini saham uptrend nih, harus nembus ini dulu. Kalau belum ini belum bisa disebut downtrend. Sama seperti sebelumnya ini kan nih. Ini kan ini low apa ini high ya. Ini high-nya ya. Dan ya, ternyata dia tembus kan di sini tuh. Oh, tembus nih, downtrend. Padahal belum gitu ya. Padahal dia naik lagi, tuk, 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 gitu ya. Kenapa? Karena yang sebenarnya adalah di bawahnya sini, teman-teman ya. Yang sebenarnya adalah di bawahnya sini tuh. Tuh, di bawahnya sini, gitu loh teman-teman ya. Jadi sama seperti ini ya. Kalau mau dikatakan fix downtrend, tunggu jebol ini. Gitu. Kita tarik deh Fibonacci-nya di mana? Apakah sekarang udah saatnya di area golden zone atau sudah lebih? Oh, ini sudah masuk teman-teman di golden zone Fibonacci-nya ini. Ya, ini sebenarnya sudah masuk. Tinggal tunggu saatnya. Apakah jebol Fibonacci-nya di 7950 atau justru mantul dari golden zone Fibonacci-nya? Oke, gitu ya. Untuk Ratu kita cek analisa transaksinya deh gitu ya. Kita cek oh ternyata AK akumulasi ya. Dia 8.400 di top one buyer, ada XA, BK, CC ya. Di sisi kanannya ada YJ, ada TP, ada CP, ada ZP, ada LG dan ada XL. Kalau melihat dari sini ya harusnya bisa menahan harga sih ya si AK ya. Tapi balik lagi nih, AK apakah masih mau barang harga bawah? Karena saat ini kan harganya close di 8.600, sementara dia kan average-nya 8.487. Atau mungkin besok naik ya, tanggal 20-nya, 20 Januari, baru AK jualan. Bisa jadi seperti itu. Karena AK ini tipikal yang tektokan teman-teman ya, sama kayak MG gitu ya. Sama kayak broker MG, Mamang Buyur. Oke,
Ada Ratu, tentu ada Mina ya. Nah, Mina ini hari ini apa yang terjadi di Mina? Nah, Mina masih berupaya ini ya retest ya area supportnya ya masih berupaya karena di sini ada area support ya nih yang sudah pernah saya gariskan di 590 sampai 615 ya yang sebelumnya menjadi resisten ya. Coba kita cek dulu deh. Nah, itu ya kelihatan ya. Ini kan area resistennya dia tertahan di situ karena di atasnya lagi juga ada ya di 750 ada area resist. Jadi mungkin dia ngumpulin barang dulu nih Mina nih ya. Biar apa? Biar kuat jebol 750-nya. Itu untuk Mina dan kalau kita lihat ya candle-nya pun ini udah hampir-hampir Marubozu ya, tapi bearish gitu. Jadi kemungkinan besar kalau berdasarkan teknikal gitu ya, ini besoknya turun berdasarkan teknikal. Tapi kan kita cek dulu analisa transaksinya seperti apa ya. Apakah analisa transaksinya bagus atau tidak. Dan ternyata divalidasi oleh analisa transaksinya. Ada XL, CC, XC ya. Walaupun kita tahu mungkin di Excel ada impostor ya. Ada smart money-nya atau market maker-nya gitu ya. Kita juga harus apa? Harus ya kita punya asumsi lah gitu bahwa ya udah deh kita asumsinya kita pakai bahwa XLXC itu didominasi oleh retail. Ya, kemungkinan ini juga ada retail ya kan. Jadi ya udah besok lanjut turun sih untuk Mina. Gitu ya teman-teman ya untuk saham Mina tanggal 20 Januari 2026. Ada Mina, ada Bufa. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Bufa. Apa yang terjadi di saham Bufa secara teknikal? Nah, ini ya. Kita lihat di teknikal tuh. Ini masih berupaya retest yang sebelumnya menjadi resisten, sekarang menjadi supportnya. Dia mencoba supportnya, gitu ya. Retest apakah kuat dan di sini kan ini ada gapnya nih. Di sini ada gap tidak? Oh ada ya, dikit ya, tipis. Ya di sini ada gap tipis gitu ya. Di sini ada gap tipis. Kalau kita cek, nah ini ya, gap tipis di 1770 sampai 1760. Kemungkinan dia akan nyentuh itu dulu. Dan kalau kita tarik Fibonacci, ya nih dari atas. Nah ini Fibonacci-nya sampai sini. Jadi ya untuk Bufa harap bersabar. Ya harap bersabar untuk Bufa. Oke. Kita cek analisa transaksinya untuk saham Bufa, ternyata XLXC mendominasi di top 3 buyer, ya. Jadi ya PD juga masuk lagi, ya retail di sebelah kiri, dan ya kita lihat ZPBK angka foreign di sebelah kanan. Kemungkinan besok tanggal 20 Januari masih akan melanjutkan koreksinya untuk saham Bufa. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Kija. Ya, ada Bufa, ada Kija tentunya. Kija kita lihat. Nah, untuk Kija sendiri udah beberapa hari ini dia turun ya. Apakah sudah downtrend? Belum, ya. Belum. Kenapa? Karena ya tadi ini kan area tertingginya high-nya ya. Ini area low-nya gitu. Nah, kalau di sini tembus, baru deh boleh dikatakan downtrend. Dan saat ini kalau kita tarik Fibonacci, ya tuh, saat ini masih berada di dalam area golden zone-nya sebenarnya ya, gitu. Jadi dia turun pun tanpa volume, teman-teman ya. Dia turun tanpa volume. Masih ada kesempatan sebenarnya untuk saham Kija. Semoga teman-teman tidak ada yang nyangkut di saham Kija ya. Dan kalau kita lihat tuh, Excel-nya udah jualan di top one seller dia malah ya. Di sini ada YP, AK, TP, DX. AK-nya udah di top 3 buyer. Ya, ada kemungkinan sih gitu ya. Untuk apa? Ini saham Kija bukan sih? Oke, no ini kok. Pantes, mohon maaf ya, salah saya. Nah, ini baru Kija. Tadi Kino, teman-teman. Salah ya, mohon maaf. Nah, untuk di saham Kija, ya, ini dia turun tanpa volume ya, teman-teman ya. Turun tanpa volume. Dan kalau kita cek, Fibonacci-nya sudah kita pernah gambarkan, ternyata di sini ya, di 254 dan 2, sampai 224. Ya, bertepatan dengan area resisten become support-nya, gitu ya.
Jadi ada kemungkinan dia akan ke situ dulu, baru melanjutkan rallynya. Memang agak jauh ya, tapi ya kita lihat aja gitu ya. Akankah menyentuh rejection, hanya sekedar rejection gitu ya. Nggak masalah sebenarnya, hanya sekedar rejection. Nah tadi ya, untuk KJ, untuk analisa transaksinya ada YP, AK, TP, DX, dan XL-nya udah jualan. Kalau kita lihat tanggal 15-nya, kita cek deh. Nah, XL-nya masuk ya kemarin ya. Masuk 14 miliar, ternyata hari ini dia jualan 315 dia masuk ya. Terus YP juga masuk ya di 311. Kita lihat tanggal 19 315 nggak? Nah, dia cut loss ya. Si XL cut loss karena nggak kuat. Dikirainnya langsung rebound. Ya itulah teman-teman. Dia pentingnya kita biar apa? Ya sabar, nunggu momentum reversal, pembalikan. Oke? Gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Jadi Kija kemungkinan besok sih akan tertahan harganya karena di sini ada AK juga kan, apa, ada AK juga kan di average 298 yang mana beda 2 poin doang ya dengan harga sekarang 300 gitu. Jadi harganya kemungkinan akan dijaga sih, kemungkinan akan dijaga. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya. Ada Kija, tentu ada BKSL ya, ada Kija, ada BKSL tentunya teman-teman. Dan kalau kita cek di BKSL hari ini, nah dia sudah ini ya, sudah ngetes nih minor resistnya yang sekarang jadi support dan sudah berada di area golden zone Fibonacci-nya. Terus ditambah ya convictionnya adalah volume harga turun, volume turun gitu ya. Ini sebenarnya bagus gitu, tapi kita cek juga analisa transaksinya. Apa yang terjadi di BKSL tuh? YU udah top one buyer ya kan? Di sisi kanan ya YP top one seller. Nah, ini aja udah mantep sih gitu ya. Perbandingan foreign dengan retail gitu ya. Terus di bawahnya ada CP, MG. Ya, MG ini di 154 ya. Saat ini dia berarti apa? Saat ini dia berarti masih ya cuan tipis ya. Tipis banget. Jadi nggak apa kemungkinan nggak mungkin dibawa turun. Tapi kalaupun dibawa turun berarti dia akan average down ya. Begitupun nih YU ya. YU, oh sorry, MG tadi tuh ini ya masih floating loss ya gitu ya, floating loss tipis. Apakah dia average down? Kita lihat aja besok. Dan YU pun dia masih floating loss ya 153,4 gitu. Jadi kemungkinan harga akan dijaga tanggal 20 Januari 2026. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada LPKR teman-teman ya. LPKR apa yang terjadi nih di saham LPKR? LPKR kalau kita lihat sih hari ini naik ya, dia naik sebesar 8,33% ya. Dan sebelumnya pernah kita analisa juga kan bahwa LPKR tuh akan ya retest nih, dia retest bener ya. Nih, dia retest area sini nih, ya kan? Ketika dia breakout ya, pasti dia retest tuh, retest ya kuat nggak nih ya support yang sekarang kuat nggak? Ternyata kuat, mantul lah dia gitu. Apakah ini besok bisa lanjut naik ya? Kita lihat analisa transaksinya dulu gitu, jangan buru-buru. Dan ternyata ya analisa transaksinya adalah AK, CC, PD, ZP, MG versus YPXL ya NI. Harusnya besok sih bisa lanjut ya karena AK pun top one buyer kan disusul CC. CC ini apakah foreign 206.000? Iya, ternyata CC foreign ya gitu ya. Disusul PD, PD juga tadi ada foreign-nya ya. Kita lihat PD tuh berapa foreign-nya. PD ternyata 97.000, hampir 50%-nya. Oke, ini good sih. Berarti foreign versus retail ya. Foreign versus retail nih YPXL. Oke. Jadi seperti itu untuk LPKR tanggal 20 Januari 2026. Gitu ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya untuk MLPL. Apa yang terjadi di saham MLPL nih? Ya, kita cek juga MLPL. Nah, ternyata di MLPL kalau kita lihat ya, dia akan membentuk suatu pola nampaknya, teman. Kira-kira pola apa nih, teman-teman? Kira-kira pola apa yang akan terbentuk di MLPL, teman-teman? Kalau dari sini ya, teman-teman. Nah, ini kan udah terlihat jelas sebenarnya ya. Nah, kita cek ya analisa transaksinya. Ya, sayangnya
Di sini ada Excel dia masuk ya 130.000 ya nampaknya masih akan ditahan dulu harganya kecuali kecuali AK memang langsung sikat ya naikin barangnya atau naikin harganya bisa jadi langsung naik gitu harganya tapi kalau AK-nya masih tipe atau mode santai ya udah berarti harganya akan turun dulu gitu ya catatannya untuk MLPL tanggal 20 Januari oke kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bell. Oke, ini saham sentimen ya. Saham sentimen Pak Prabowo karena ada industri ya. Oke, untuk saham bukan beli ya, tapi Bell. Oke, nah ini ya saham Bell berhasil breakout meninggalkan gap meninggalkan gap ya, benar ya, meninggalkan gap dan ya nampaknya harus ditutup dulu gapnya teman-teman. Nih gap yang ini ya harus ditutup terlebih dahulu. Biar apa? Ya, biar terjadi keseimbangan harga. Dan kalau kita lihat secara analisa transaksi, MG ya yang mengakumulasi top one bayarnya, disusul XC, YP ya yang jualan udah Excel udah jualan udah keluar. Ya, berarti MG nih. Apakah MG lanjut narik ke atas lagi ya atau langsung besok ada guyuran. Kita lihat aja ya untuk besok. Tapi nampaknya MG dari tanggal 15 udah punya barang belum MG? Kita cek juga ya. Tanggal 15-nya. Oh, ternyata belum ya. Dia baru punya barang hari ini. Udah ya. Tanggal 15 dia udah punya barang di 106 ya. Tinggal kita tambahin aja gitu ya. Nah, berarti average dia di berapa? 130 teman-teman. Wah, udah cukup dia buat ngeguyur teman-teman. Hati-hati ya untuk saham Bell gitu ya karena udah cukup mungkin naik di langsung dibanting bisa jadi seperti itu untuk Bell oke kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Innov ya ini juga saham sentimen juga ya ada katalis dari news dari berita Innov pun hari ini ya ditutup arah ya kalau kita cek juga dari analisa transaksinya siapa yang mengarahkan Innov dan ternyata XL ya, MG-nya udah jualan kalau di Innov. XL, CC, XC. Apakah XL masih akumulasi dari tanggal 15 ya atau udah akumulasi? Nah, dia udah ya ternyata di 188 average-nya. Hati-hati teman-teman ya. Ini akan terjadi aksi take profit ya untuk esok hari ya. Jadi kalau teman-teman sudah dirasa cuan dari saham Innov ya dicukupkan aja ya, nggak usah berlebihan. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Argo ya. Ada Argo. Kalau ada Bell, Innov tentu ada Argo. Dan Argo ya dia candlenya Marubozu. Kalau cuma lihat teknikal kurang nampaknya ya. Kita harus dimantapkan dengan nah ini ya sisi banarmologinya proxumnya. Nah ini ya Argo seperti ini XLXC nampaknya ya sama kayak tadi Innov dan Bell ini akan terjadi aksi taking profit teman-teman. Oke, kita lanjut ke saham perikanan sekarang ya. Karena ada berita positif ya, pajak ekspor dibikin 0% untuk perikanan gitu ya. Jadi untuk khususnya udang ya buat dikirim ke Jepang. Hari ini masuk ke katalis positifnya. Jadi yang tadinya emas pindah ke sini semua. Ya, dan ini sudah ini ya breakout nih minor resistnya. Kalau kita cek analisa transaksinya hari ini nampaknya sih retail ya tuh retail kan ikan tuh XL. Ya mungkin ini impostor ya dalam artian ini bisa jadi nyamar bandar yang nyamar jadi apa di broker retail gitu ya bisa jadi. Ya di average 138 dia sudah profit berapa nih floating profit berapa nih? 138 berarti sini ya kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih sudah floating profit 5%. Ya nampaknya sih masih akan dibawa lagi ke atas gitu ya sampai minimal 10% gitu ya. Jadi buat teman-teman nih ada kemungkinan besok ikan masih akan manggung ya tanggal 20 Januari tapi hati-hati dengan bantingannya. Oke? Karena seperti itu ya. Oke, lanjut ada ikan ada DSFI ya sama ya kurang lebih karena sentimen perikanan juga. DSFI kalau kita lihat
Hari ini juga volumenya bagus banget ya dia ya. Dan candlenya juga sudah break. Nah, kita cek juga secara weekly apakah ini all time high? Tidak ya, gitu ya. Ternyata ada area resist selanjutnya yaitu di sini ya. Di 141-an ya, 141. Nah, ini ya di 141. Dan kalau kita cek analisa transaksinya, DSFI, ya XL juga. Tapi di sini ada nomor duanya ZP. Tapi paling banyak barangnya di XL. Ya ini impostor juga nampaknya nih ya. Dia yang ngeluarin berita, dia yang naikin harga. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman dirasa sudah punya barangnya, besok naik, ya udah jual aja. Gampang gitu ya. Lalu kita lanjut ke Oasa. Ya, di Oasa ada apa di Oasa? Oasa ini kalau kita cek ya, nah ini dia sudah breakout ya, resisten yang terdekatnya dan dia sudah all time high ternyata hari ini ya. Dia all time high lagi hari ini nih dia break di sini ya teman-teman ya. Oasa. Nah, ini dia break di sini. Ini valid berarti low-nya ada di sini. Ya tuh ya. Nah, di sini berarti ini candle-nya bagus banget ya sebenarnya arah ya dia ya. Kita cek deh analisa transaksinya. Nah, kalau di sini beda dengan yang tadi kan. Di sini ada AKCCBK tuh. Mantep banget sebenarnya wah saya. Lawannya sellernya adalah XLYP. Terus ada XC. Wah, lengkap nih. Mantep tuh Oasa tuh. Jadi buat teman-teman yang megang Wasa, hapcu. Buat yang belum, jangan FOMO. Ini AK nih tipikal tektokan, ya tipikal MG. Sekarang kan harganya udah 486, dia punya average-nya di 456. Coba kita ukur ya. Udah floating profit berapa? Dia 456. Nih ya, kisaran sini, di sini. Nah, udah floating profit 6%-an kurang lebih teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati kalau teman-teman mau maksa masuk, ya nunggu koreksian aja ya, Oasa. Bisa jadi ya besok terbang langsung, bisa jadi juga langsung guyuran. Bisa jadi teman-teman. Untuk tanggal 20 Januari 2026. Kita lanjut ke saham pernikelan ya. Ada MBMA, MBMA saat ini rejection dari area resistance become support ya. Yang ada di sini dia rejection membentuk candle hammer ya, membentuk candle hammer dan kalau kita cek dari sisi analisa transaksinya MBMA ini nampaknya sih AK ya, nampaknya atau retail justru nih. Ya, kita lihat nampaknya sih foreign nih, foreign. Entah AK atau nah bukan ya, ternyata ya. Ternyata retail kan bener. XL, YP, XC ya. Yang akumulasi yang mungkin anggap harganya udah murah gitu kan. Terus AK tertrigger ya algoritmanya. Terus yang jualan tuh ada CC, OD, MG, AZ, IEU ya. Jarang retail di seller ya. Jadi kemungkinan besok mesti akan melanjutkan koreksi dulu untuk MBMA. Meskipun di sini kelihatannya candlenya adalah hammer. Padahal hammernya pun di sini warnanya merah gitu ya. Bukan candle yang warnanya hijau ya kan. Gitu ya. Untuk MBMA seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada NCKL. Ya, NCKL ada apa NCKL? Ya hampir sama ya kayak MMA dia retest ya area resisten become supportnya. Kalau kita cek analisa transaksinya pun ya berbeda dengan MBMA tadi NCKL justru LG, CC, AZ, AI. Wah mantap ya. Yang keluar yang sellernya ada XL, PD, ada YP, ada XC, retailnya ada di kanan teman-teman. Jadi kemungkinan besok NCKL bagus nih ya tanggal 20 Januari 2026. Oke, disclaimer on ya tentunya ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Ini requestan juga ya dari teman-teman yang ada di komen. Ya saya bacain kok. Oke, saham berikutnya yaitu Atla. Apa yang terjadi di saham Atla? Oke, Atla hari ini dia ditutup naik ya. Naik 3%-an dan dia membentuk polanya sama ya. Ketika naik, besok guyuran. Ketika naik, besok guyuran. Apakah ini akan terjadi lagi ketika naik besok guyuran? Kita cek dulu analisa transaksinya Atla. Hari ini nampaknya
Ya, YP itu ya yang memegang kendali di top one buyer ya ada 1,26 miliar sih gitu ya. Yang jualan juga XL, retail versus retail. Nah, di sini ya yang diuntungkannya adalah ada AK dan BK nih teman-teman. Ada MG juga nih. Ya, ada AKBK MG, ada CC juga pula. Jadi kemungkinan untuk naik sih ada besar ya. Besar kemungkinan ya untuk tanggal 20 Januari 2026. Yang terakhir banget nih requestan juga ya. Ada saham Dada, saham yang paling fenomenal. Dada ya bukan DAS. Dada, oke. Nah, di saham Dada pada akhirnya tidur lagi ya. Sempat naik tapi tidur lagi nih saham nih. Nah, di saham Dada apa yang terjadi di hari ini teman-teman? Hari ini tuh ya. MG-nya jualan 2,8 miliar ya, 560 ribu. Dan ya di sisi kanannya kebanyakan ya smart money ya. Di sisi kirinya ada KK, ada YP, SQ, ada XCPD. Ya udah ya. AI-nya nggak kelihatan jualan lagi sih sebenarnya ya. AI-nya udah nggak kelihatan jualan lagi dan kakak pun nampungnya di average 50 ya. Kakak nampungnya di average 50. Apakah kakak nantinya akan ngangkat? Kita nggak tahu. Pertanyaannya bukan nggak tahu sebenarnya. Kapan ya? Kalaupun diangkat, kapan? Itu pertanyaan yang jelas. Oke, gitu aja teman-teman untuk video analisa teknikal dan bandarmologi untuk tanggal 20 Januari 2026 besok gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya dan jangan lupa like ya. Terus komen kalau masih ada request-request saham dan yang terpenting adalah subscribe channel Saham Upside biar nggak ketinggalan notifikasinya. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.